Kembali bersama saya Sujanisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus buat kesehatan tubuh. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan daun magenta yang mengandung nutrisi, bebas kafein, dan dapat mendetoks tubuh. Teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus untuk kesehatan. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan magenta yang mengandung nutrisi, bebas dari kafein, dan dapat mendetoks tubuh. Salah satunya Surina, pembuat teh magenta. Usaha ini dirintis sejak 2019 silam saat COVID melanda kota Jambi. Awalnya, teh magenta ini dijual sebagai obat untuk warga yang terkena COVID. Rasa pahit dan kandungan herbal yang dimiliki teh magenta diyakini bisa meningkatkan imun tubuh. Banyaknya permintaan warga saat itu, Surina terus mengembangkan usahanya sampai saat ini. Daun teh magenta ini diperoleh dari petani. Proses pembuatan teh magenta ini cukup mudah dan tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Pertama, daun magenta dilakukan proses pencucian, setelah itu dilanjutkan ke proses pengeringan. Daun teh magenta yang sudah kering dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam sampai daun benar-benar kering untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Selanjutnya, daun yang sudah di oven dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin khusus. Daun yang sudah halus selanjutnya siap untuk proses pengemasan. Selain teh magenta, Rajo Herbal juga memiliki sejumlah produk lainnya seperti kopi lanang, gula aren, teh sungkai, minyak balur cafi, dan lainnya. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Surina, salah satu founder dari PT Anugerah Rempah Nusantara dengan brand nama Rajo Herbal, di mana produk-produk kami berupa teh magenta, teh sungkai, ada bandrek original berupa gula aren dan bandrek susu etawa. Kemudian ada juga kopi tunggal, ya. Kemudian kami juga ada madu gastrong, ada balsem dan beberapa varian yang lain yang kami ciptakan untuk membantu masyarakat supaya lebih sehat menggunakan produk-produk herbal. Nah, industri kami semuanya menggunakan bahan-bahan herbal dimanfaatin untuk kesehatan masyarakat Indonesia maupun untuk manusia secara umumnya secara dunia. Untuk harganya 30.000 per bungkus, satu bungkus isi 10 saset. Saat ini kami memasarkan lewat TikTok Live, Shopee, marketplace kami di Shopee juga ada sama TikTok Live. Kami ada juga buyer yang menampung dari hasil kami magenta. Ada 2 buyer ya. Rencana pengambilan dalam jumlah lumayan banyak, satu orang ada yang bisa ambil 500 bungkus, ada satu orang yang rutin 150 bungkus. Produk teh magenta herbal ini telah diakui oleh konsumen. Salah satunya Risma Laisma mengatakan teh magenta ini telah banyak memberikan manfaat kepada tubuhnya. Perkenalkan, saya Ibu Rimala. Saya bekerjasama di PT Anugerah Rempah Nusantara ini tahun 2001 sebagai investor. Nah, di sini saya tertarik lagi sekali, yaitu minyak balur safit. Minyak balur safit ini sangat bermanfaat sekali. Itu pertama kali yang saya rasakan karena saya mencoba dulu baru bisa bicara. Jadi ada teman saya tangannya tuh nggak bisa naik, sudah berapa minggu. Setelah saya balurkan dengan minyak ini, alhamdulillah juga sehat. Lina, salah satu petani teh magenta, mengatakan proses awal hingga akhir daun teh magenta bisa dipanen membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Saya sebagai petani magenta. Jadi apa yang menyebabkan saya menanam magenta dan yakin terus membuatnya berkembang biak lebih banyak? Karena saya dari Aceh. Kalau di Aceh itu tanaman magenta itu menjadi obat sehari-hari untuk menjaga kondisi tubuh, untuk mengatasi penyakit. Bagi kaum Tionghoa di Aceh, belum menyebar ke suku pribuminya ya. Jadi khusus untuk orang Tionghoa. Di kebun saya ini ada namanya magenta, atau nama Tionghoanya biasa di Aceh disebut tuh Fongsisien. Ada Fongsisien nih, coba ketika dinengok di jurnal nggak ada nama Fongsisien nih, nggak keluar di Google. Ketika kami foto ini daunnya, kami nengok di Google, keluar namanya magenta plant. Nah, yang sudah ada penelitian di Bali karena tanaman ini banyak tumbuh subur di Bali.
Jadi di Bali sudah dilakukan penelitian untuk ini. Jadi magenta ini perlu proses 1 bulan baru bisa dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan ke dalam tanah atau ke wadah lebih besar, menjelang 2 bulan itu kita sudah bisa petik hasil. Tapi sebagus-bagusnya kita petik ketika umurnya 3 bulan. Saat ini teh magenta dijual di kota Jambi dengan harga Rp20.000 per bungkusnya. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Untuk menyelamatkan lingkungan dari sampah popok bayi dan pembalut wanita, ibu rumah tangga membuat klodi dan menspet dari kain yang sehat dan ramah lingkungan, serta menghemat pengeluaran ibu rumah tangga untuk membeli popok. Kehadiran seorang bayi merupakan sebuah anugerah. Sebagai orang tua, tentunya mempersiapkan berbagai peralatan dalam memenuhi kebutuhan si kecil, salah satunya popok. Sampai saat ini popok berbahan plastik sekali pakai masih menjadi pilihan utama warga lantaran mudah. Sedangkan fakta di lapangan, popok berbahan plastik sekali pakai menjadi penyumbang sampah terbanyak. Perlu ratusan tahun agar popok plastik ini hancur. Banyak anak-anak bayi dan pasangan muda setiap hari membuang sampah pampers plastik yang tidak hancur dalam waktu dekat, serta remaja putri yang menggunakan pembalut dibuang begitu saja. Untuk mengatasi masalah sampah pembalut wanita dan popok plastik bayi ini, Rini Juniarsi, ibu rumah tangga, warga Perumpuri Arza 1 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, membuat menspet perempuan dan klodi untuk bayi menggunakan bahan kain yang ramah lingkungan. Selain mendapat keuntungan ekonomi bagi kebutuhan keluarga, Rini Juniarsi ingin berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Rini Juniarsi menceritakan usaha rintisannya berawal dari banyaknya sampah popok sekali pakai dan pembalut wanita di lingkungan tempat tinggal. Ia mencoba mencari solusi bagaimana sampah popok sekali pakai ini tidak merusak lingkungan. Muncullah ide membuat klodi bayi atau popok dari bahan kain yang sehat dan ramah lingkungan. Awal pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita ini, Rini Juniarsi sering gagal. Bahkan untuk 1 klodi bayi saja bisa membutuhkan waktu 2 minggu. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya bisa mencari solusi dan cara efektif. Saat ini ia bisa memproduksi 23 pieces untuk 1 klodi dalam 1 hari. Dalam pembuatan klodi bayi dan pembalut wanita, butuh kehati-hatian dalam mengukur dan menjahit, agar konsumen bisa nyaman menggunakannya. Produk buatan klodi dan menspet untuk wanita ini sangat menguntungkan, di mana produknya bisa dicuci dan tahan selama 2 tahun, sehingga bisa menghemat penggunaan uang bagi ibu rumah tangga. Klodi kain ini 1 tahun hanya mengeluarkan uang Rp600.000, sedangkan menggunakan pampers bisa mengeluarkan uang jutaan rupiah selama 2 tahun. Selain harganya yang terjangkau, bisa dipakai berulang-ulang, bagus untuk kesehatan, tidak iritasi dan tidak mengandung kimia, sehingga aman dan nyaman untuk kulit bayi. Untuk 1 pieces klodi bayi dijual Rp50.000, sedangkan menspet atau pembalut wanita dijual Rp20.000 untuk 1 piecesnya. Pada tahun 2018, di mana saya pada saat itu berpikir bagaimana mengatasi sampah plastik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap hari mereka membuang sampah pampers, sampah plastik yang memang tidak hancur dalam waktu yang dekat. Dan ibu-ibu juga remaja putri pun menggunakan pembalut sekali pakai. Kelebihannya dia bisa dipakai berulang kali, kemudian tidak menyebabkan iritasi, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung pewangi, dan yang pasti itu sangat lebih nyaman, lebih aman untuk kulit kita sebagai manusia. Harga jual kita sebenarnya itu sangat murah sekali karena dia 1 piece itu bisa kita pakai berkali-kali hingga daya pakai itu 3 atau 4 tahun. 1 piece untuk pembalut kain itu Rp20.000. Kemudian 1 piece-nya untuk klodi bayi itu adalah Rp50.000. Sampai saat ini penjualan klodi dan menspet wanita sudah sampai ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung dan Jalan Selamat Riyadi, salah satu tempat wisata edukasi yang populer di kota Jambi, memiliki banyak koleksi peninggalan perjuangan rakyat, menjadikan Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini menjadi pilihan tepat bagi para pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum untuk berkunjung. Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung dan Jalan Selamat Riyadi menjadi wisata edukasi bagi pelajar dan masyarakat Jambi. Di museum ini memiliki sejumlah koleksi peninggalan sejarah rakyat Jambi
dalam mengusir penjajah di bumi Jambi. Beberapa koleksi peninggalan tersebut yaitu senjata, pakaian adat, peralatan perang, hingga dokumen-dokumen sejarah yang dipajang dan diperlihatkan untuk pengunjung. Pembangunan Museum Perjuangan Rakyat Jambi prakarsa dari Dewan Harian Daerah bersama pemerintah Provinsi Jambi sebagai wujud pentingnya museum sebagai lembaga dalam mengenang sejarah perjuangan rakyat Jambi semasa pergerakan nasional dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Bentuk bangunan museum merupakan perpaduan antara gaya tradisional Jambi dan arsitektur modern. Terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai pertama sebagai ruang pameran tetap, lantai 2 teras Pasa 2 saya bangunannya. Museum Perjuangan Rakyat Jambi dengan luas 1.365 meter persegi diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997. Koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jambi sebagian besar merupakan benda-benda yang terkait dengan peninggalan masa perjuangan rakyat Jambi. Kepala Satker Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Meli Zarni, mengatakan, selain memiliki koleksi benda sejarah, di Museum Perjuangan Rakyat Jambi juga ada satu barang penting peninggalan sejarah, yaitu replika pesawat Catalina RI-005 yang diletakkan di halaman Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Replika pesawat Catalina RI-005 ini bertujuan untuk mengenang sejarah para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, khususnya perlawanan rakyat Jambi melawan Belanda pada tempo dulu. Sejarahnya kehadiran pesawat itu di Jambi untuk membantu dan penghubung antara Jambi dan kota lainnya. Pesawat tersebut mampu membawa senjata, makanan, dan pakaian. Pesawat Catalina merupakan pesawat tempur yang berlandasan di air. Pada saat itu pesawat Catalina mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tenggelam di Sungai Batanghari, sehingga akhirnya ditemukan dan dibuatkan replika. Karena museum ini merupakan museum khusus perjuangan aja. Jadi yang kita pamerkan itu yaitu senjata tradisional dan modern, seperti keris, kampilan, itu juga senapan-senapan yang peninggalan-peninggalan dari Inggris, ada hibahan dari Korem Garuda Putih. Hampir setiap harinya para pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum yang datang ke museum untuk melihat langsung dan mendapatkan penjelasan dari pengelola museum sebagai kunjungan edukasi. Setiap pengunjung yang masuk wajib membeli tiket dengan harga anak-anak Rp2.000 dan dewasa Rp3.000. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi mempunyai kesibukan dan keterampilan dalam menjalani masa hukuman di dalam lapas, yaitu memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif khas Jambi yang memiliki nilai seni yang tinggi. Walaupun menjalani masa hukuman di dalam lapas, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi memiliki keterampilan dan keahlian dalam membatik. Di dalam lapas, warga binaan tampak serius dan tekun memproduksi batik tulis, mulai dari proses menggambar, proses mencanting, pelorot lilin, hasil cantingan, sampai ke proses pewarnaan. Kain batik yang sudah diwarna dan dipelorot dilanjutkan ke proses jemur. Selain batik tulis, warga binaan Lapas Perempuan kelas 2B Jambi juga memproduksi batik cap dengan motif yang bagus. Untuk pembuatan batik tulis, warga binaan membutuhkan waktu 2 hari sampai 3 hari, tergantung bentuk motif yang dibuat. Dalam 1 bulan, warga binaan Lapas Perempuan Jambi bisa memproduksi puluhan batik dengan motif khas Jambi, yaitu motif candi, motif Queens Nenas, motif Corona, dan motif Harimau Gunung Kerinci yang sudah mendapat hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham RI. Hasil produksi batik tulis dan batik cap warga binaan ini sudah dipasarkan ke luar lapas dan luar daerah, di mana motif yang dibuat sangat menarik dan memiliki nilai seni yang tinggi. Etika Swati, salah satu warga binaan yang memproduksi batik tulis, menyebutkan sebelumnya belum bisa membatik. Setelah mendapat pelatihan 1 bulan di dalam lapas, dirinya sudah mahir membatik. Etika Swati berharap dengan keterampilan membatik yang didapatnya di dalam lapas, bisa mengembangkan nantinya setelah keluar lapas, serta bisa membuka usaha sendiri di rumahnya. Untuk satu motif itu butuh berapa lama buatnya? Bisa 2 hari, kalau anunya sulit itu bisa 3 hari. Sampai 1 bulan bisanya produksi batik ini berapa banyak? Bisa 10. 10 ya? Bude, harapan Bude nanti gimana Bude? Insya Allah harapan keluar kalau bisa meneruskan ini, tapi harus punya modal kan Pak. Kalau modalnya cukup, paling tinggal nerusin batiknya dulu.
Sementara itu, petugas Lembaga Perempuan kelas 2B Jambi terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan, serta mengembangkan motif batik yang dibuat oleh warga binaan itu. Dari instruktur, alat-alat bahan, dan itu semuanya kami kembangkan, sehingga batik-batik kami bisa berkembang dan mempunyai motif-motif yang terdaftar di hak cipta sebagai hak ciptanya LPP. Mudah-mudahan batik-batik ini menjadi suatu batik yang terkenal di tingkat nasional, karena batiknya sudah terdaftar di hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi batik-batik itu bisa kami promosikan secara nasional. Saat ini sudah banyak yang memesan batik karya warga binaan dan diharapkan jangan sekedar membatik di lapas saja, namun dijadikan bahan keterampilan agar keluar lapas bisa bekerja. Kepala Lapas Perempuan kelas 2B Jambi juga berharap butik atau toko batik yang ada di Jambi bisa menerima hasil karya batik warga binaan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Berawal dari kesukaan dan senang menggunakan hijab, Hani Listiani, warga Jalan Al-Mu'tazam, Kelurahan Kenali, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, membuat hijab dengan motif lokal dengan nilai seni yang tinggi. Banyak digemari oleh masyarakat Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Hani Listiani, warga Jalan Al-Mu'tazam, Kelurahan Kenali, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, salah satu perajin hijab yang membuat hijab dengan motif lokal yang memiliki seni dan makna yang dalam. Saat ini, pembuatan hijab dengan unsur lokal serta menciptakan hijab bersegi 4, motif dengan motif angso duo, motif songket, dan motif batik Jambi. Kedepan, motif hijab akan menggunakan motif gental arasy dan candi. Selain itu, Hani juga membuat motif tampuk manggis dan motif kembang sepatu yang diambil dari daerah sekitar tempat tinggal, serta membangkitkan lagi pengetahuan anak-anak generasi muda terkait kearifan lokal Jambi. Hani juga mengembangkan motif batik dengan monogram series. Di pinggir hijab dibuat sayap angso yang memiliki nilai filosofis. Ide awal pembuatan hijab berawal pada tahun 2019 yang berawal dari inspirasi diri sendiri. Ia membuat hijab untuk dipakai sendiri dan tidak monoton, serta memiliki sebuah karya yang tinggi. Bahkan, pembuatan hijab ini mendapat dukungan dari orang tuanya. Untuk harga satu hijab dijual dari Rp80.000 sampai Rp200.000 tergantung motif dan ukurannya. Untuk pemasarannya melalui media sosial dan sudah sampai ke Pulau Jawa dan Malaysia. Desain motifnya ini kita ambil dari berbagai macam seperti motif dari songket Jambi, batik Jambi gitu. Atau dari kayak misalnya mungkin ada sekarang itu kita lagi mau kedepannya proyeknya itu mau ambil dari gentala arasy sama candi gitu. Tapi yang saat ini yang sedang lagi hits naiknya hijab kita itu ada di motif angso duo series. Itu salah satunya angso duo ini karena benar-benar memang melambangkan Jambi banget gitu kan. Karena setiap orang lihat angso duo pasti orang bayang oh ini Jambi gitu. Harapan ke depan bagaimana produk hijabnya dikenal oleh masyarakat Jambi. Hijab bukan sekedar fashion saja, tetapi memiliki makna dalam yang terkandung di motif hijab tersebut. Aan Prianto, Kompas TV Jambi. Air nira adalah cairan manis yang diperoleh dari batang pohon aren yang banyak dikonsumsi warga untuk minuman kesehatan. Namun di tangan Nunuk Trianawati, warga Jalan Julius Usman, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, air nira ini diolah menjadi gula aren dan minuman kesehatan. Air nira adalah cairan manis yang diperoleh dari batang pohon aren yang banyak dikonsumsi warga untuk minuman. Namun di tangan Nunuk Trianawati, warga Jalan Julius Usman, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, air nira diolah menjadi gula aren dan minuman kesehatan. Dalam satu hari, Nunuk Trianawati produksi air nira sebanyak 200 liter, menghasilkan 20 kg gula aren. Kedepan, ditargetkan dalam satu hari bisa produksi 2 ton gula aren. Seiring bertambahnya pohon enau yang sudah bisa dipanen dengan omset per hari sebesar Rp500.000. Untuk proses pembuatan gula aren menjadi minuman kesehatan, Nunuk memanen air nira dari pohon aren. Air yang dipanen menjadi nira segar bisa dikonsumsi langsung. Selain itu, air nira segar diolah dan dimasak sampai kental menjadi gula aren batok. Gula aren batok yang selesai dicetak, diolah menjadi gula aren semut untuk minuman kesehatan. Saat ini produksi air nira menjadi gula aren cair, nira segar, gula aren cair, dan gula aren semut. Minuman kesehatan nira aren ini alami dan sehat dari organik, tidak menggunakan bahan kimia untuk pengawet.
Minuman kesehatan dari gula aren atau nira segar ini memiliki khasiat dan manfaat yang besar, yaitu untuk melancarkan pencernaan, obat untuk orang diabetes, dan bisa menurunkan gula darah. Selain itu juga untuk obat untuk orang stroke, meluluhkan batu ginjal, dan sangat bagus bagi ibu menyusui untuk memperlancar air susu ibu. Saat ini penjualan minuman kesehatan nira aren sudah sampai ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta melalui media sosial dan melalui komunitas yang ada. Bahkan banyak permintaan minuman kesehatan dari nira aren di kota besar. Warga sudah sadar dengan pola hidup sehat. Saat ini Nunuk sudah mempekerjakan beberapa orang warga sekitar dan petani penyadap aren. Waktu itu terjadi penurunan harga sawit yang sehingga kami harus berpikir ulang untuk bagaimana mencari jalan keluar atau solusi untuk pertanian. Jadi akhirnya ada beberapa lahan yang kosong itu kami coba tanemin pohon aren atau enau. Untuk pohon aren ini kan dia butuh masa 6 tahun untuk dia bisa diambil niranya. Jadi 2016 mulai keluar niranya itu tahun 2022. Ide usaha ini berawal dari suaminya yang petani sawit. Saat itu harga sawit yang selalu menurun, lalu berpikir ulang untuk bagaimana mencari solusi pertanian dan menanam pohon aren yang lebih menguntungkan dibanding buah sawit yang penjualannya tergantung dari perusahaan. Usaha ini tidak semudah yang difikirkan. Usaha penanaman pohon aren ini sempat gagal lantaran diserang hama babi. Dari 30 hektar lahan yang ditanam, hanya 1 hektar yang berhasil selamat dari hama babi. Aan Priyanto, Kompas TV Jambi. Saudara, singkong ataupun ubi kayu biasanya banyak disajikan dalam aneka hidangan, mulai dari gorengan, dikukus atau direbus, serta diolah menjadi tape hingga getuk. Namun di tangan Bu Rini Handayani, perajin keripik Olvan, yang mengolah ubi menjadi keripik untuk cemilan dengan cita rasa pedas, renyah, dan gurih. Singkong atau ubi kayu biasanya disajikan dalam bentuk gorengan, dikukus dan diolah menjadi tape. Namun di tangan Bu Rini Handayani, perajin keripik Olvan yang berada di Jalan Jaya Bersama 2 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ubi kayu diolah menjadi keripik untuk cemilan dengan cita rasa pedas, gurih, dan renyah. Rini Handayani merintis usaha keripik sejak tahun 2018. Awalnya hanya coba-coba membuat usaha keripik ini lantaran berada di sekitar petani ubi dan membantu petani ubi yang kesulitan menjual hasil panen ubinya. Usaha keripik ubi Olvan ini bisa membantu hasil panen ubi petani. Selain itu, rasa keripik ubi Olvan ini enak, banyak teman dan keluarga yang tertarik. Rini mengembangkan usahanya sampai saat ini. Bahkan selama musim COVID-19, usaha keripik ubi Olvan meningkat pesanannya. Dalam satu hari, Rini Handayani menghabiskan 100 kg ubi singkong dengan berbagai aneka rasa, mulai dari rasa original, rasa pedas, dan rasa pedas vegetarian. Untuk harga keripik dijual dengan harga Rp13.000 sampai Rp19.000, tergantung dengan berat ubi yang dalam kemasan. Sampai saat ini keripik ubi Olvan sudah menembus mancanegara, yaitu ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan di Indonesia, penjualan keripik ubi Olvan ini sudah sampai ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ide keripik singkong ini kita awalnya dari petani di sekitar rumah. Jadi untuk awalnya itu petaninya itu membuang untuk produksi itu mau dijual kemana gitu, singkongnya yang berlebih itu petaninya juga bingung mau dijual kemana, jadi kita mencoba untuk membantu petani juga. Sampai saat ini pemesanan keripik ubi Olvan terus meningkat. Bahkan Rini sudah mempekerjakan 4 orang warga sekitar membantu produksi keripik ubi untuk memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Minuman sehat berbahan alami yang menyehatkan badan kini ramai dicari warga. Salah satunya minuman teh telur pinang di warung Pak Farudin yang berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Khasiat minuman teh telur pinang ini sangat dirasakan warga, terutama untuk kesehatan gigi dan stamina badan. Saat ini minuman sehat berbahan alami yang menyehatkan badan kini ramai dicari warga. Salah satunya minuman teh telur pinang buatan Farudin, warga Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Di warung sederhana ini Farudin menjual minuman teh telur pinang menggunakan bahan alami seperti pinang muda, telur bebek, jahe, dan susu. Dibuka mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Proses pembuatan teh telur ini sangat sederhana.
mulai dari pemilihan telur bebek yang kualitas bagus. Telur yang sudah dipilih diambil kuningnya untuk dimasukkan ke dalam gelas. Setelah selesai dilanjutkan pemilihan pinang muda untuk diiris dan dicampur ke dalam telur. Telur dan pinang yang sudah dicampur dikasih air jahe dan bumbu lainnya. Setelah semua selesai, baru dimasukkan teh yang sudah dimasak ke dalam telur dan pinang untuk diaduk sampai merata. Teh telur pinang yang sudah selesai diaduk langsung disajikan kepada pelanggan untuk diseduh. Minuman teh telur pinang ini khasiatnya cukup banyak, mulai dari kesehatan gigi, memperkuat stamina, menjaga kesehatan kulit, mencegah anemia, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Usaha minuman teh telur pinang ini awalnya untuk dikonsumsi pribadi, lantaran kondisi kesehatan badan kurang sehat, berusaha mencoba membuat minuman teh telur pinang. Setelah beberapa hari dibuat dan diminum, stamina mulai kuat. Dengan ada perubahan stamina ini, Farudin mulai mengembangkan usahanya dan memberikan secara gratis kepada pelanggan untuk dicoba. Merasa rasanya enak dan khasiatnya tinggi, banyak pelanggan yang datang kembali ke warung Farudin. Selama seminggu, kok saya seger deh, kok saya enak berjalan gitu. Jadi terpanggillah hati nurani saya, dalam ini saya buatlah penjualan itu. Inilah yang saya rasakan sekarang selama sudah lebih kurang 15 tahun. 20 tahun lah lebih kurang. Jadi berlangsung sampailah sekarang dapat saya menikmati sehingga minuman jus pinang disebut-sebut orang ini. Kalau saya teh telur pinang muda namanya, yang itu sangat berkesan untuk masyarakat. Dalam satu hari, Farudin bisa menghabiskan 15 telur atau 15 gelas dengan harga Rp14.000 per gelasnya. Sementara itu pelanggan yang datang membeli teh telur pinang mengaku rutin datang 2 kali dalam 1 minggu untuk minum teh telur pinang. Dengan minum ini badan terasa enak dan pinggang terasa sehat. Jus pinangnya ini betul-betul memberikan manfaat yang sangat baik, terutama untuk pinggang, kemudian juga untuk mata. Di antaranya itu, karena kita lihat dulu juga nenek-nenek moyang datuk kita itu rajin minum nyirih, salah satu bahannya dia gunakan pinang. Nah ini pinang yang pinang muda dibuat untuk teh telur dicampur dengan pinang muda. Kalau dilihat itu menambah energi pada tubuh manusia. Hal yang sama juga dirasakan pengunjung lainnya. Setelah mengkonsumsi minuman teh telur pinang ini, badannya terasa segar dan setiap bangun pagi badan selalu segar dan bugar. Teh telur pinang. Jus pinang ini, jadi setelah saya coba, bukan main luar biasa. Maknyos. Minuman tradisional teh telur pinang ini baru satu-satunya yang ada di kota Jambi. Pengunjungnya tidak orang tua saja, namun banyak juga anak muda yang mencoba minuman tradisional ini. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen, terpercaya.